Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengadakan sebuah majelis tentang pendidikan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk beliau meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan. Ini menunjukkan pentingnya ilmu di dalam Islam. Dan juga dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan bagi muslimah wajib hukumnya. Maka dari itu kita di sini sekaligus mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum li hudurikum. Selamat datang kepada para aba dan ummahat, para wali santri dan santriwati di sekolah ini, yang mudah-mudahan sekolah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan juga kalau kita perhatikan bagaimana da'bus salaf, kebiasaan para salaf kita, di mana kalau disebutkan salaf maka itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasiku. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya para tabi'ut tabi'in. Itu mereka generasi yang terbaik, yang mereka perhatian terhadap ilmu. Nah, maka di sini kami sangat bersyukur
atas undangan dari Ustadz Rusli dan juga Ustadz Ahmad Farhan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga mereka semua yang telah mengundang kami di majelis ini. Pertemuan wali santri 2 bulan sekali, pengajian rutin, yang mana pembahasan pada pagi hari ini adalah pendidikan puasa ya Ramadan. Karena kita sudah berada di bulan Sya'ban dan kita akan memasuki Ramadan insyaallah taala. Tetapi saya ingin menekankan sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita fahami dalam pendidikan. Karena apa? Kenapa kita ingin anak kita menjadi saleh dan salehah? Kenapa kita ingin istri kita, suami kita menjadi istri yang salehah, suami yang saleh? Kenapa kita ingin saudara kita, kerabat kita menjadi orang yang saleh, yang salehah? Karena kita ingin dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd Allah katakan di ayat 23, Allah mengatakan ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adin, surga Aden, yadkhulunaha, yang akan masuk ke surga Aden tersebut, wa man salaha min abaihim, yaitu orang-orang yang saleh dari kalangan para orang tua, para aba dan ummahat yang saleh dan salehah, itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga Aden insyaallah. Kemudian apa kata Allah? Wa min azwajihim, dan dari kalangan istri-istri mereka yang salehah. Kemudian apa? Wa min dzurriyyatihim, dari kalangan anak cucu mereka yang dibina dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, yang dibina dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang akan menghasilkan generasi mujahidin fi sabilillah, generasi para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang melakukan ini. Dan di sini terutama sedang melakukan membina generasi penerus tongkat estafet dakwah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang kita lakukan. Maka ini sungguh luar biasa. Sungguh harus kita syukuri nikmat dari Allah ini. Sekolah ini harus kita syukuri, pendidikan. Sekarang sulit mencari pendidikan yang baik, mencari pendidikan yang bagus sesuai Al-Quran dan Sunnah, pendidikan yang berfokus pada tauhid, menciptakan generasi yang punya akhlak, punya adab, punya pemikiran, punya akidah yang baik. Itu sulit di zaman ini. Ya, di zaman sekarang tidak mudah mencari pendidikan yang baik, tidak mudah mencari guru yang baik. Di zaman fitnah sekarang, di zaman ini zaman fitnah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan, cepat beramal. Fitanan, sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian. Coba kita perhatikan fitnah di zaman sekarang. Bagaimana fitnah ujian menimpa sampai fitnah itu bisa masuk meskipun kita sedang berada di dalam rumah. Dengan kecanggihan media sosial, dengan kecanggihan teknologi, bagaimana nasib anak-anak kita? Nah, di sini apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan solusi kepada kita semua. Apa solusinya? Badiru bil a'mal, cepat beramal. Kapan? Al-an, sekarang beramal. Kita sekarang kita beramal, bergerak, bangkit dalam pendidikan. Itu yang di sini sedang kita lakukan bersama. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait Ramadan, terkait puasa, sepertinya sudah banyak dibahas ya. Terkait Ramadan kita tahu dalil dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah wajib atas kalian as-syiyam, puasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kaum sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. Fungsinya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini fungsi puasa Ramadan. Artinya apa? Itu pendidikan bagi kita. Bagaimana kita bisa mendidik diri kita agar kita menjadi seorang muttaqin, orang yang bertakwa. Itu salah satu jalannya adalah dengan saum Ramadan. Itu jalan, salah satu jalan. Banyak jalannya untuk meraih ketakwaan. Banyak. Salah satunya apa? As-saum, puasa Ramadan. Di antaranya apalagi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an. La raiba fi, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita orang yang belajar Al-Qur'an, mempelajari cara membaca Al-Quran, makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan kita mengamalkan Al-Quran, dan kita mengajarkan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena itu petunjuk hudan. Begitupun saum, puasa, sama. Tujuannya agar kita menjadi orang yang insan, yang bertakwa. Sama. Dan begitupun jujur, sikap jujur. Ya, di dalam surat At-Taubah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur apa? Di dalam agamanya, di dalam akhlaknya, di dalam muamalahnya, di dalam keimanannya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah telah praktekkan kejujuran ini? Ya, dikisahkan dalam hadis ada seorang wanita. Ya, ada seorang akhwat. Yang akhwat ini dari golongan bangsawan di zaman jahiliyah. Dia dari Bani Makhzumiyah, kabilah Makhzumiyah. Seorang wanita, seorang akhwat yang dia dari golongan bangsawan. Dari golongan bangsawan yang dihormati. Bani Makhzumiyah, sebuah kabilah, ini setara dengan Bani Hashim. Kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di zaman jahiliyah tidak seperti zaman sekarang. Di zaman jahiliyah itu mereka berbangga-bangga dengan nasab. Itu karakteristik jahiliyah. Mereka bagaimana mereka berbangga-bangga dengan suku, nasab, kabilah. Mereka berbangga-bangga. Contohnya apa? Ini kabilah Makhzumiyah. Ya. Nah, di sini salah satu karakter jahiliyah kita ketahui dan kita bersyukur di sini. Dari hadis ini kita ambil faidah apa? Islam datang. Islam itu datang salah satu tujuannya apa? Memuliakan wanita. Itu Islam. Kalian tahu ada 4 jenis pernikahan di zaman jahiliyah yang disebutkan dalam hadis. Ya, ada 4 jenis pernikahan di zaman jahiliyah yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan 4 jenis pernikahan. Ini salah satu faidah dari hadis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pernikahan yang kita tahu sekarang. Pernikahan yang seorang laki-laki mengkhitbah melamar seorang wanita, kemudian ada mahar, kemudian ada saksi, ada ijab qabul, seperti yang kita tahu sekarang. Yang kedua, nah ini subhanallah, pernikahan yang kedua di zaman jahiliyah itu ada seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang wanita, sudah menjadi pasangan suami istri. Kemudian si laki-lakinya mengatakan kepada istrinya,
Kamu pergi kepada si fulan. Si fulan itu bangsawan dari bani yang dihormati, dari kabilah yang dihormati, dari bangsa yang dihormati. Kamu berhubungan suami istri dengan dia. Supaya kamu hamil, supaya kamu punya anak. Dan anak itu akan dimuliakan oleh bangsa Arab, akan dimuliakan oleh bangsa Quraisy, akan mengangkat derajat martabat keluarga kita. Subhanallah. Apakah antum siap seperti itu? Baiklah yang ikhwan ataupun akhwat, dengan seperti itu karakter jahiliyah. Sebelum datang Islam, itu mereka merendahkan kaum wanita. Subhanallah. Hanya karena ingin memiliki keturunan dari orang-orang bangsawan, orang-orang yang memiliki kedudukan di kaum musyrikin jahiliyah, dia seorang suami rela untuk memerintahkan istrinya berhubungan suami istri dengan laki-laki bangsawan itu agar punya anaknya supaya dimuliakan. Itu pernikahan yang kedua. Contoh pernikahan yang ketiga yang dilakukan oleh zaman jahiliyah, ini lebih parah lagi, subhanallah. Ada beberapa orang laki-laki. Beberapa orang laki-laki, mereka dari 3 sampai 10 orang. Mereka berhubungan suami istri dengan seorang wanita. Ya, 10 orang itu berhubungan suami istri dengan satu orang wanita. Kemudian ketika wanita itu hamil, kemudian melahirkan, kemudian dikumpulkan 10 orang tadi, dan si wanita ini memilih siapa bapaknya. Kemudian si wanita ini misalkan mengatakan, si fulan, kamu bapak anak ini. Si fulan ini nggak boleh menolak. Subhanallah, di mana martabat wanita di zaman jahiliyah rendah. Tapi dengan datangnya Islam, dengan adanya Islam, Allah mengangkat derajat wanita, Allah mengangkat derajat laki-laki. Allah posisikan di posisinya masing-masing. Itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kemudian yang keempat, pernikahan jahiliyah. Disebutkan dalam hadis tersebut yang keempat cara pernikahan jahiliyah. Tadi yang ketiga, sesudah perempuannya memilih, kamu adalah bapak dari anak ini, kemudian mereka menikah. Ya, mereka menikah dengan atas dasar itu. Kemudian yang keempat, ini ada seorang pelacur. Ada seorang pelacur zaman jahiliyah yang dia memasang bendera di depan rumahnya. Yang memasang bendera ini disebutkan dalam hadis bagaimana pelacur zaman jahiliyah itu mereka diketahui oleh orang lain dengan memasang bendera di depan rumahnya, dipasang bendera agar orang lain tahu dia adalah pelacur. Kemudian banyak orang laki-laki yang berhubungan dengan dia, misalkan ada 30 orang. Kemudian ketika si wanita ini hamil dan melahirkan anak, dikumpulkan semua laki-laki tersebut. Dikumpulkan, kemudian didatangkan al-qafah, ahli nasab. Ya, didatangkan ahli nasab untuk mengidentifikasi siapa bapak dari bayi ini. Kemudian ketika ahli nasab ini memilih, oh kamu adalah ayahnya, si fulan ini tidak boleh menolak. Gak boleh menolak, harus menerima. Kemudian dia menikah dengan pelacur tersebut. Subhanallah. Apakah kita mau berperilaku seperti orang-orang jahiliyah? Mereka itu tidak berpendidikan. Mereka orang kaum yang tidak punya pendidikan dari Allah dan Rasul. Makanya sekali lagi kepada para akhwat, ummahat dan para aba di sini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersyukur kalau kalian punya suami yang mau ngaji, bersyukur kepada Allah. Suami yang mau menuruti, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, suami ketika punya istri yang dia mau untuk taat kepada Allah, mau untuk taat kepada Rasulullah, bersyukur.
Dan juga kepada ayah dan bunda yang memiliki aulad, memiliki anak-anak yang mau disekolahkan di sekolah yang sunnah, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita hanya berusaha sebagai orang tua. Kenapa? Kita berharap anak-anak kita akan mendoakan kita, karena kita tahu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan," kalau manusia meninggal, kita ini pasti mati. Ya, mungkin hari ini kita mati, mungkin besok kita mati, kita nggak pernah tahu. Tapi apa? Kita berharap anak-anak kita mendoakan kita. Itu harapan kita. Karena kita tahu idza matal insan, kalau seorang meninggal, in qata'a amaluhu, terputus amalannya. Kita nggak bisa beramal lagi sebagai orang tua. Tidak bisa kita ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa saum, puasa, terputus amalan kita. Tapi apa kata Allah? Illa min salasah, kecuali 3 perkara. Apa? Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari dan kita ajarkan kepada orang lain, itu akan bermanfaat, akan mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa, apa? Waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan kita. Ini yang kita harapkan dari anak-anak kita sekarang. Ini menjadi modal kita, investasi terbesar. Kalau sekarang orang investasi di perusahaan si fulan, perusahaan ini, perusahaan itu, investasi tanah, rumah, kos-kosan dan segala macam investasi dunia. Kita ada investasi yang di sisi Allah akan bernilai besar, apa? Al-aulad, anak-anak kita, investasi kita. Yang anak-anak itu akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Kita hidup tidak akan lama di sini. Mungkin di antara kita ada yang usianya 50 tahun, ada usia 50 tahun. Ahwat, ikhwan, mungkin usia 60 tahun sekarang. Mungkin usia 40 tahun. Ada ahwat, ikhwan, usia 40 tahun. Apa kata Nabi dalam hadis? Ya, kalau kita mengikuti hadis Nabi, Nabi mengatakan tentang usia, apa? A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Kata Nabi, usia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu usia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang usia 50 tahun tinggal berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Ya. Yang usia 55 tahun tinggal berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Siap-siap ya. Siap-siap para ahwat dan ikhwan. Yang usia 60 tahun bagaimana? Tinggal berapa tahun lagi? Enggak tahu kita. Ya. Karena kematian itu dekat. Jangan dikira kita akan umur panjang. Jangan dikira antum, oh kalau saya insya Allah Ustaz, umur saya kayaknya 80 Ustaz. Insya Allah kalau anak tuh umurnya 80 Ustaz. Jadi kalau ngaji itu gampang Ustaz. Nanti usia 75 baru ngaji. Subhanallah. Dari mana antum tahu antum akan mencapai usia 75? Ada yang bisa tahu akan mencapai usia 75 tahun? Ya, kita nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu usia kita sampai berapa. Barangkali jangan dikira yang meninggal itu selalu yang tua. Jangan. Barangkali yang lebih muda dari kita itu meninggal duluan. Ya. Kalau kalian mau meninggal duluan, silahkan. Ya. Ustadz belakangan. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada tema, ya. Atau tadi belum ya, hadis tadi sempat terpotong dengan pernikahan jahiliyah. Kita kembali kepada hadis tadi yang Ustaz ingin sampaikan, yang ana ingin sampaikan. Ada seorang dari Bani apa tadi? Dari golongan seorang wanita dari Bani
Makhzumiyah, ya, dari Bani Makhzumiyah. Yang mana wanita itu disebutkan dalam hadis tersebut, wanita tersebut allati saraqat, telah mencuri. Seorang wanita dari kalangan bangsawan itu mencuri. Kemudian orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka berusaha mencari keringanan, mencari jalan keluar. Makanya mereka mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan berbicara tentang wanita ini, wanita dari kalangan bangsawan kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melobi, meminta keringanan supaya tidak dipotong tangan, ya. Kalau mencuri dalam Islam kadar tertentu itu dipotong tangan, ya. Itu Islam. Agar wanita ini dari kalangan Bani Makhzumiyah, kabilah Makhzumiyah, bangsa Makhzumiyah yang terhormat, tidak dipotong tangannya, orang-orang musyrikin mencoba melobi Rasulullah SAW, mencoba mengutus seseorang untuk berbicara dengan Nabi untuk meringankan hukuman wanita ini. Kemudian siapa yang diperintahkan oleh orang-orang musyrikin? Orang musyrikin jahiliyah mengatakan, itu Usamah bin Zaid. Itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Dia adalah orang yang, salah satu orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dia berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita bangsawan ini bisa diringankan siksaannya, hukumannya. Kemudian Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbicara tentang wanita tersebut. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atashfa'u an hududillah? Apakah kamu hendak memberikan pertolongan di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa kata Rasulullah? Innama ahlakal ladina qablakum idza saraqa fihim asyarif tarakuhu. Sesungguhnya kecelakaan, kebinasaan orang-orang sebelum kalian, idza saraqa fihim asyarif, kalau yang mencuri itu orang-orang yang terhormat, orang-orang bangsawan, orang-orang yang punya posisi jabatan, tarakuhu, mereka tidak menghukumnya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, ada yang nangis ya. Masya Allah, tabarakallah. Harus sabar ya, para akhwat, para ikhwan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, harus sabar. Ini lebih berat nih. Ujiannya para ibu-ibu ini lebih berat ya daripada para bapak-bapak. Ya, subhanallah. Makanya harus sayang sama istri ya, bapak-bapak. Sayang nggak sama istri, bapak-bapak? Hah? Sayang. Kenapa sayang sama istri, bapak-bapak? Hah? Kenapa? Istri ini berat ya, seorang istri ini berat. Makanya kepada para aba, para ikhwan, harus menyayangi istrinya, harus menyayangi keluarganya. Karena kata Nabi apa? Khairukum li ahlihi wa ana ya khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Makanya suami itu tidak boleh berbuat jahat kepada istri, jangan. Karena Nabi itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Itu Nabi. Dalam hadis ya, khairukum li ahli. Kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya, dan Rasulullah itu sebaik-baik orang terhadap keluarganya. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita. Kenapa? Seorang istri itu berat. Ya. Dia sudah mengurus rumah tangga di rumah, mengurus anak, membersihkan rumah mungkin. Kalau suaminya sering di luar, yang sering di rumah siapa?
Istri berarti kan? Yang sering di rumah istri. Subhanallah, mungkin kalau kita menggantikan posisi antum, antunna, wahai para istri, kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Ya. Kalau para suami ini disuruh ganti nih, disuruh ganti posisinya. Coba satu hari antum suami di posisi istri, istri di posisi suami. Kira-kira sanggup nggak? Hah? Sanggup nggak? Ustaz Rusli? Hah? Sanggup nggak, Ustaz? Sanggup. Nah, kalau nggak sehari tambah 2 hari lah. Hah? Sanggup? Ustaz Rusli? Sanggup nggak gantikan posisi istri? Nggak sanggup kita. Dan antum juga, antunna belum sanggup juga, belum tentu sanggup gantikan posisi suami, belum tentu, ya, belum tentu sanggup, ya. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Nah maka di sini kita harus memberikan kasih sayang ya kepada keluarga, ya, pada istri dan anak-anak, dan juga saling mensupport ya, ta'awun alal birri wa taqwa. Karena apa? Nah kalau Ustaz suaranya pelan nih, anak-anak pada tenang juga ya. Berarti kajiannya harus santai ya. Kalau tadi kan kajiannya itu kayak inilah semangat, terlalu semangat. Berarti kajian di sini harus lebih santai ya, Ibu. Supaya nggak banyak yang nangis. Ya. Nah berarti dalam surat Al-Maidah Allah katakan ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, salah satu bentuk ta'awun kita ya adalah dalam pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya selalu di sekolah ya, tidak. Pendidikan itu di rumah kita bisa lakukan. Dan juga tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab siapa utamanya? Tanggung jawab pendidikan sebetulnya tanggung jawab utamanya di tangan siapa, di pundak siapa? Iya, suami istri. Suami dan istri itu tanggung jawab pendidikan. Jadi tanggung jawab pendidikan yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah itu hanya bersifat ta'awun, hanya bersifat saling membantu, tolong menolong. Tapi yang menjadi tanggung jawab ya pendidikan anak dan juga pendidikan anak-anak itu orang tua. Ya. Karena dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kayaknya para ahwat senangnya kajiannya yang santai ya. Para ahwat nih kelihatan nih. Senangnya ya Pak Ustaz Rusli. Ya, santai aja Ustaz ya. Ya. Nah. Jadi ta'awun itu di pundak orang tua sebetulnya pendidikan. Ya sifatnya karena apa dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ya, jadi kita itu akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anak kita. Kalau suami akan ditanya juga istrinya dinasehati gak? Atau istri suaminya dinasehati gak? Itu akan ditanya. Jadi nasihat itu nggak selalu datang dari suami. Istri boleh gak menasehati? Boleh. Boleh. Itu ta'awun. Saling menasehati dalam kebaikan. Nah, jadi di sini pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama sebetulnya semuanya. Kemudian tentang saum, kalau tentang puasa sama. Antum lihat tujuan puasa tadi apa? La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah untuk membentuk kita menjadi orang yang bertakwa.
Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, salah satunya puasa. Selain puasa ada lagi banyak. Tadi yang kita sudah jelaskan. Di antaranya apa? Jihad di jalan Allah. Nah, ini sekarang para wali santri ya, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, kalian sedang berjihad di jalan Allah sekarang ini. Karena jihad itu dibagi dua oleh para ulama. Ada jihad dengan pedang, dengan fisik, ada jihad dengan ilmu. Ini kita sedang berjihad dengan ilmu. Kalau kalian meninggal di sini, ya, ada yang mau meninggal di sini? Ada. Kalau kalian meninggal di sini, kalian insya Allah syahid. Ya. Insya Allah syahid, insya Allah menjadi salah satu syuhada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu salah satu karakter orang-orang yang bertakwa. Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sehari mungkin minimal 17 kali. Betul ya? Sehari mungkin minimal dalam sholat wajib 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hamba, tunjukkanlah hamba kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Ya, dijelaskan ini, ditafsirkan ayat ini. Ya, ditafsirkan di dalam surat apa? Yang menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ini Allah tafsirkan ayat ini di surat apa ditafsirkannya? An-Nisa, ayat dalam surat An-Nisa, betul, ayat berapa? 69. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah katakan, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, mereka akan bersama, ya, pertama, ya, mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan para orang-orang yang membenarkan para nabi, wasyuhada, dan para syuhada yang meninggal di jalan Allah, wassalihin, dan bersama orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah dalam sholat kita itu ingin bersama dengan para nabi di surga. Kita ingin bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi di surga. Dan kita juga ingin bersama para syuhada, orang-orang yang syahid meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wassalihin, dan kita juga ingin bersama orang-orang yang saleh. Contoh, para ikhwan pingin nggak nanti di surga sama orang-orang saleh? Pingin pasti. Para akhwat, ini akhwat lebih banyak jumlahnya ya yang hadir. Dari ikhwan sedikit. Ini akhwat banyak. Para akhwat ingin nggak kalian di surga bersama teman-teman kalian sekarang? Pasti mau, pasti kita mau. Makanya kalau antum nggak menemukan teman antum di surga nanti, tanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau antum nggak menemukan suami antum di surga, antum nggak menemukan istri antum di surga, tanyakan kepada Allah. Tanyakan, mana suami hamba ya Allah, mana istri hamba ya Allah di surga. Tanyakan kepada Allah, mana anak hamba ya Allah. Nah, di sini apa? Kita ingin berkumpul ya di surga. Tanyakan kepada Allah. Kalau kita tidak menemukan suami kita, tidak menemukan istri kita, tidak menemukan anak pertama kita, anak kedua kita, anak ketiga kita, anak keempat kita nggak ketemu di surga. Tanyakan kepada Allah. Ya Allah, mana? Karena kita ingin berkumpul.
Baik. Kita insya Allah sampai jam 10 ya, terus ya. Sampai jam 10 insya Allah. Nah di sini kenapa kita beriman, bertakwa kepada Allah, tujuannya adalah kita ingin bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tujuan kita. Tujuan kita apa? Bergerak setiap hari seperti ini, berjuang setiap hari seperti ini. Para akhwat kalian berjuang, ikhwan juga sama, mereka berjuang. Suami kalian insya Allah berjuang, istri kalian insya Allah berjuang mereka. Mereka apa? Kita husnudzan, mereka ingin bersama-sama dengan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzan kita. Makanya apa? Kita harus jujur sama Allah. Baik. Jujur apa? Jujur dalam keimanan, niat. Karena apa? Dalam hadis disebutkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi perbaiki niat-niat kita. Perbaiki niat antum supaya Allah itu membalas sesuai niat, jujur sama Allah. Kalau antum beribadah, jujur ibadahnya, imannya jujur. Karena apa? Yang nampak oleh kita di dunia ini itu yang nampak sama yang batin itu harus sama. Ya, jangan berbeda, jangan. Itu akan berbahaya bagi kita nanti. Kalau kita di hadapan orang baik ya, di hadapan orang baik nih, di hadapan suami baik, di hadapan istri baik, di hadapan anak baik. Tapi ketika kita sendirian, kita menjadi orang yang tidak baik, sering berbuat dosa, itu nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menyebabkan nanti kita nggak ketemu di surga itu gara-gara itu. Jangan begitu. Jujur, baik di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak, di luar gak ada siapa-siapa, jujur kepada Allah. Kalau begitu kita semua insya Allah, kita semua bertemu di surga insya Allah. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu ya materi yang bisa kami sampaikan di kajian wali santri pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi hadirin rahimani wa rahimakumullah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.